Mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam kepada ibu bapak guru yang hebat yang masih bisa setia tetap stay tune untuk melakukan penugasan di virtual koordinator training ini. Nah, mungkin meskipun sudah malam tapi Bapak Ibu di sini sepertinya masih semangat pagi, masih stay tune pokoknya. Sangat hebat sekali untuk ibu bapak sekalian. Nah, jadi pada kesempatan malam ini, alhamdulillah saya bisa ditugaskan sebagai host di sini, berdampingan dengan eh, Ibu Sri Mariati sebagai presenter dan Ibu Teti sebagai moderator. Nah, mungkin tanpa panjang lebar di sini Bu Sri itu akan menyampaikan tentang integrasi afektif kognitif domain. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator, Ibu Teti Rahwati. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Haji. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang hebat, alhamdulillah pada sesi malam hari ini ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mariati MPD berasal dari SMPN 1 Sukaresmi dengan tanggal lahir beliau di Cianjur 17 April 1983 yang akan membawakan materi yang luar biasa yaitu integrasi afektif kognitif domain. Mungkin untuk lebih jelas pemaparannya mangga kepada Ibu Sri Mariati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Aji dan Ibu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, instruktur yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, kembali saya di sesi terakhir untuk mempresentasikan materi mengenai integrasi afektif kognitif domain. Untuk kita sebagai pendidik, tentu saja istilah afektif dan kognitif ini tidak asing lagi, karena terutama dalam kurikulum 2013, penilaian terdiri atas 3 aspek. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan pada kurikulum 2013 sangat ditekankan untuk di aspek afektifnya. Mari kita bahas bersama-sama apa itu integrasi afektif kognitif domain. Kognitif domain ini dicetuskan oleh seorang ahli yang bernama Benjamin Bloom. Beliau mendefinisikan bahwa taksonomi adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mendefinisikan dan melihat perbedaan tingkat kognisi manusia, misalnya berpikir, belajar, dan pemahaman. Untuk apa taksonomi ini dibuat? Yaitu untuk membantu para akademisi termasuk kita sebagai pendidik untuk menghindari upaya ganda dan berlebihan dalam mengembangkan tes yang berbeda untuk mengukur tujuan pendidikan yang sama. 3 domain yang menjadi cakupannya yaitu yang pertama kognitif, selanjutnya afektif, dan yang terakhir adalah psikomotor. Nah, pertama kita bahas dulu domain kognitifnya. Domain kognitif ini mencakup pada aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Tentu Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa taksonomi Bloom revisi ini terdiri atas 6 hierarki dari mulai yang paling bawah sampai dengan yang teratas, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, dan membuat atau create. Adapun masing-masing hierarki ini juga mempunyai
bagiannya masing-masing. Bisa Bapak dan Ibu cermati, tentu saja saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat memahami mengenai taksonomi Bloom revisi ini. Kemudian untuk domain afektif atau aspek sikapnya, tokoh yang mencetuskan mengenai domain afektif ini adalah David Cradwell. Beliau memaparkan bahwa domain afektif adalah mencakup sikap yang berhubungan dengan sesuatu secara emosional seperti merasakan, menilai, mengapresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kalau tadi di domain kognitif terdiri atas 6 hierarki, di afektif ini hanya terdiri atas 5 saja, mulai dari receiving, responding, valuing, organization, dan characterization by value set. Masing-masing hierarki juga seperti tadi pada domain kognitif memiliki bagiannya masing-masing. Bisa Bapak dan Ibu perhatikan bersama-sama. Tentu saja saya yakin juga Bapak dan Ibu sudah sangat memahaminya dan mempraktekannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Integrasi kepribadian seseorang dapat dikembangkan melalui aspek kognitif dan juga afektif. Nah, gambaran tentang hubungan di antara aspek-aspek ini dapat dijadikan acuan studi tentang pendidikan untuk mengembangkan sisi-sisi afektif dan soft skill. Nah, soft skill apa yang bisa kita kembangkan? Misalnya religiolitas, sosialitas, gender, keadilan, demokrasi, penghargaan terhadap alam, tanggung jawab, daya juang, kemandirian, dan kejujuran. 4 model pembelajaran nilai efektif ini bisa kita terapkan. Yang pertama, model sebagai mata pelajaran tersendiri. Misalnya, kalau dalam kurikulum kita itu dalam mata pelajaran PKN dan pendidikan agama. Yang kedua, model terintegrasi dalam semua bidang studi. Yang selanjutnya model di luar pengajaran, misalnya melalui pembiasaan dan sebagainya. Yang keempat, model gabungan. Mungkin di kita itu lebih tepatnya di model gabungan, karena di kita itu selain ada mata pelajaran tersendiri, juga terintegrasi dalam sebuah bidang studi, dan dilaksanakan juga model di luar pengajaran melalui pembiasaan. Integrasi tujuan dalam pembelajaran ini antara kognitif, afektif, dan psikomotor tentu saja bukan hal yang saling terpisah, tetapi saling melengkapi. Apa keterkaitan antara ranah kognitif dan afektif? Yang pertama, misalnya jika dalam ranah kognitif kita meminta siswa untuk merekognisi pengetahuannya dan memahami sesuatu, berarti dalam domain afektif siswa ini sedang menerima stimulus yang diberikan padanya. Jadi saat kita memberikan ini di ranah kognitif, sebenarnya secara otomatis di ranah afektif mereka juga sedang menerima sesuatu. Selanjutnya misalnya lagi, apabila dalam domain kognitif sedang pada fase memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mensintesis, berarti di domain afektifnya ada merespon dan menilai. Apabila di domain kognitifnya ada memahami kelima ini, nah berarti di domain afektifnya kita sedang meminta dari siswa itu untuk konseptualisasi dan karakterisasi. Hubungan lain antara ranah kognitif dan afektif ini bisa dijadikan tujuan kognitif sebagai sarana untuk tujuan afektif, atau sebaliknya, tujuan afektif sebagai sarana untuk tujuan kognitif. Guru yang bijak menggunakan perilaku kognitif dan pencapaian tujuan kognitif untuk mencapai tujuan afektif. Jadi, kita itu tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi juga untuk mencapai tujuan afektif. Misalnya, apabila di kognitif itu kita meminta siswa untuk menganalisis sebuah karya seni, berarti tujuan afektifnya siswa
diharapkan bisa menghargai sebuah karya seni. Seperti itu Bapak dan Ibu. Apabila di kognitifnya siswa diminta untuk menyimpulkan dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan, berarti tujuan afektifnya adalah siswa diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan dan seterusnya. Nah, yang lain adalah tujuan afektif sebagai sarana untuk tujuan kognitif. Belum mengemukakan bahwa tujuan afektif dalam pembelajaran sebagai sarana tujuan kognitif adalah mengembangkan minat dan motivasi. Nah, sedangkan untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik sangat penting untuk memperhatikan situasi tempat belajar. Contohnya, apabila di domain afektif, kita meminta siswa untuk melalui pengamatan lingkungan sekitar dan diskusi, peserta didik dapat mengembangkan rasa ingin tahu, teliti, tekun, dan tanggung jawab. Kemudian diminta untuk mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan dengan cermat dan teliti. Ini di domain afektifnya, berarti tujuan kognitifnya adalah melalui pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasikan makhluk hidup di sekitar lingkungan. Jadi, apabila kita meminta di ranah afektif, secara otomatis di ranah kognitifnya pun kita itu sudah mempunyai tujuan. Ini contoh Bapak dan Ibu sudah sangat paham lembar pengamatan sikap yang bisa kita buat saat pembelajaran. Kemunculan aspek afektif secara maksimal Bapak dan Ibu menurut penelitian Koda, Rustaman, dan Suhandi, jika kita menggunakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, misalnya melalui pendekatan inquiry. Jadi akan lebih maksimal atau optimal aspek afektif ini muncul apabila kita menggunakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kesimpulannya, ranah afektif dan kognitif jelas saling berhubungan. Pencapaian tujuan pembelajaran dari salah satu ranah dapat dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan ranah yang lain. Dan yang terakhir, tujuan masing-masing ranah dapat dicapai secara simultan atau bersamaan. Bapak dan Ibu, demikian sharing materi dari saya sedikit mengenai integrasi ranah kognitif dan afektif. Apabila ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan kita bahas bersama-sama. Mangga saya kembalikan ke Pak Aji ke Ibu Teti sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri atas paparannya cukup jelas dan gamblang ya mengenai domain afektif dan kognitif ini. Mangga kita buka saja Pak Aji untuk sesi tanya jawab. Siapa tahu di sini ada yang ingin lebih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin dari yang dipaparkan tadi ada yang mau ditambahkan, mangga waktu dipersilakan. Haji mungkin itu di mikrofonnya bisa di mangga. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu Bapak, barangkali Ya, kalau ada yang mau bertanya perihal materinya bisa melalui kolom chat ataupun mengacungkan right hand di kolom partisipan mungkin, atau bisa juga mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Mangga silakan. Pak Hendy itu mengaktifkan videonya, silakan Pak, barangkali mau bertanya. Atau masih ngopi-ngopi santuy Pak Haji Roni, silakan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Sudah pada paham ya? Atau sudah Jadi ngantuk? apa yang masih jam berapa? Masih jam 8 lebih. Sepertinya terlalu menikmati kopinya sehingga apa yang tadi
kabarkan mungkin Mohon-mohon. sudah iya, Tesawios, Ibu. nggak ada komentar mungkin ya. Nah, eh ini ada Pak Undang kemana ya? Menghilang. Gimana, Bu? Oh, baru keluar. Ya, sepertinya tidak ada yang mau bertanya, Pak. Kita ini saja mungkin untuk season malam ini Ya. kita tutup materinya. Terima kasih kepada Ibu Sri atas pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan secara gamblang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita Amin. tutup. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Teti selaku moderator yang sudah memandu kita dalam proses pemaparan materi dari Ibu Sri. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah menyaksikan dengan kondusif mungkin ya, meskipun malam-malam masih tetap semangat untuk melihat kami bertugas. Dan di sini mungkin Bu Sri yang menyampaikan materinya. Dan sebelum saya tutup, untuk presensinya silakan boleh diisi terlebih dahulu oleh Ibu Bapak semua sebelum nanti mungkin ditutup untuk pengisian presensinya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sangat hebat sekali sampai malam-malam masih stay untuk melihat kami bertugas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan mungkin atau ada salah-salah kata dari saya, dari tim mungkin Bu Teti sama Ibu Sri Mariati. Barangkali kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.